وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dan hadis amma ba'du, yang terhormat para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para bunyai, para neng nyai, serta yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian Darussalam, yang mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, amin, tur barokah, amin, diberikan rezeki yang melimpah, tur barokah, amin, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah, amin, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uthma dan di yaumil akhir, amin. Serta yang kami hormati tuan rumah, keluarga besar Bapak Didi yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu keluarganya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tidak bisa kita hitung persatu, terutama nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dengan adanya nikmat iman dan Islam, maka manusia akan masuk ke dalam surganya Gusti Allah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, manusia yang sangat kita cintai, manusia yang telah merobek bendera kafiran dan menangkapkan bendera keislaman, manusia yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dari zaman kegelapan menuju zaman benderang seperti sekarang ini. Dialah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, karena yang hadir bukan hanya perempuan doang, berarti hadirin hadirat. Yang hadir mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Amin. Zaman sekarang banyak orang yang bisa memberikan contoh, tetapi sedikit sekali orang yang dapat dijadikan contoh. Memberi contoh itu gampang, tetapi menjadi contoh itu sulit. Makanya baginda Nabi Muhammad adalah manusia, seperti halnya dijelaskan oleh Gusti Allah di dalam Al-Qur'annya: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhirih, takut tidur semua. Nah, kalau kambing
disuruh mencontoh ayam, kira-kira bisa apa boten? Kalau ayam disuruh nyontoh kerbau, kira-kira bisa apa boten? Maka kalau jawabannya tidak bisa, berarti kerbau harus mencontoh kerbau, kambing harus mencontoh kambing, ayam harus mencontoh ayam, orang harus mencontoh orang. Karena Nabi kita orang, yang mencontoh pun orang. Tetapi walaupun baginda Nabi Muhammad adalah manusia, seperti halnya manusia yang lain, berbeda di dalam tingkatannya. Makanya ada kata-kata basyarun lakal basyar. Manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Contoh, kita sebagai manusia yang biasanya tidur. Tidurnya kita dengan tidurnya baginda Rasulullah sangat berbeda. Tidurnya baginda Rasulullah itu hanya matanya saja yang tertutup, tetapi hatinya tidak tidur. Tetapi kalau kita selain matanya tertutup, hatinya juga berhenti ingat kepada Allah. Jangankan ketika tidur, ketika kita sedang tidak tidur aja banyak lupanya kepada Allah. Betul apa betul? Ngerasa apa betul? Niku bawa piamba niku. Jenengan boten jenengan. Ingat terus jenengan. Nah, maka dengan adanya seperti itu sangat jauh sekali perbedaan antara baginda Rasulullah dengan kita. Kalau ibarat gampangnya, Kanjeng Nabi itu adalah mutiara, kita itu pasir yang ada di pesisir pantai. Kira-kira mana yang lebih mahal? Pasir nopo mutiara? Ya jadi kan hafal. Kalau tahu harganya mahal, otomatis jelas beda. Apapun gini, keringatnya kita dengan keringatnya baginda Nabi Muhammad sangat jauh berbeda. Sekarang coba jenengan habis lari-lari, keringatnya jenengan oles-oles kemudian cium. Pasti baunya membuat kita pingsan. Tetapi keringatnya baginda Rasulullah itu wanginya seperti halnya parfum kasturi. Ya, wanginya luar biasa, Bu. Padahal pada zaman Kanjeng Nabi belum ada pabrik minyak. Nah, tapi baunya keringat Kanjeng Nabi itu mengalahi minyak yang sekarang. Tuh. Matur nuwun. Kecewa apa dan jadi umat Kanjeng Nabi? Masa kecewa? Masih tidak percaya adanya maulid? Masih harus ada dalil yang disebutkan? Tidak usah. Ya, tidak usah, sudah jelas. Ya. Maka keringatnya Nabi saja, baru keringatnya Bu, belum dalamnya. Keringatnya saja itu berfaedah, apalagi dengan diri baginda Rasulullah yang mana di dalamnya terdapat suri tauladan yang baik. Gitu. Contoh lagi, ludahnya kita manusia kira-kira sering meludah apa boten? Sering. Kanjeng Nabi karena manusia otomatis juga meludah. Bedanya ludah kita dengan ludahnya baginda Nabi Muhammad. Kalau ludahnya kita itu menjijikan, kalau ludahnya Kanjeng Nabi itu obat. Loh, kenapa dijadikan obat? Karena ketika baginda Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Sur. Nah, ketika sampai ke Gua Sur, sebelum masuk ke dalam Gua Sur, sahabat Abu Bakar meminta kepada Kanjeng Nabi supaya beliau yang terlebih dahulu masuk ke dalam gua tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengcross-check, khawatir di dalam gua tersebut ada binatang buas. Ternyata ketika sahabat Abu Bakar masuk membersihkan gua, ketika beliau membersihkannya, beliau digigit oleh kalajengking. Kalajengking Indonesia dengan kalajengking Arab beda, Bu. Kalajengking Indonesia kecil, tapi kalajengking orang Arab gede-gede. Sehingga ketika digigit oleh kalajengking, itu tangannya langsung
bengkak. Nah, ketika bengkak, beliau tidak mau cerita kepada baginda Rasulullah karena beliau tidak mau merepotkan baginda Rasulullah. Tetapi dari raut wajahnya itu sangat jelas kelihatan oleh baginda Rasulullah, sehingga ditanya, wahai sahabatku, apa yang terjadi kepadamu? Kata sahabat, boten ya Rasul, disembunyikan. Wahai tanya lagi, wahai sahabatku, apakah kamu menyesal hijrah dari Mekah mengikutiku sampai sini? Boten ya Rasul. Apakah kamu takut dikejar oleh Quraisy? Boten ya Rasul. Terus kenapa? Begini ya Rasul, tadi ketika saya membersihkan atau mengecek di dalam gua, saya digigit oleh kalajengking. Nah, oh ternyata seperti itu. Kemudian tangannya diambil oleh baginda Rasulullah, kemudian diludahi Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Sekarang jenengan contoh tetangga lagi digigit ular. Nah, jenengan ludahi, kira-kira jadi obat atau jadi penyakit? Bau. Aduh, nanti dipukul sama tetangganya. Ya, itu bedanya kita dengan kanjeng Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad, karena ini judul Maulid, adalah sosok pemimpin yang dari kecil sudah ditimpa musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sedih ketika di dalam kandungan perut ibunya baginda Rasulullah ayahnya meninggal dunia, dan perempuan yang sangat luar biasa sabar menerima apa yang terjadi, yaitu ibunya. Siapa bu? Siapa bu? Bu, ibunya kanjeng Nabi siapa? Aduh, hafalin ya. Sayyidah Aminah. Jangan ngapalin film-film di TV baik, ya. Hafalin nama keluarganya kanjeng Nabi. Masya Allah. Bayangkan jenengan, coba bayangkan. Gak usah melihat yang lain. Jenengan kalau seandainya jenengan lagi mengandung, ketika mau melahirkan tidak didampingi oleh seorang suami, tidak ada yang mendampingi di samping istrinya yang mau melahirkan, yang mana ketika melahirkan itu taruhannya hidup dan mati. Sedih rasanya tuh ibunya kanjeng Nabi. Kemudian tetapi jiwanya itu tetap tegar, kuat, sehingga dilahirkannya baginda Nabi Muhammad dari ibunya, kemudian dibesarkan dan dijadikan orang yang mampu merubah perubahan dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat, ini akan menjadikan contoh buat kita semua. Jenengan yang sudah mungkin tidak mengandung lagi, jenengan punya anak yang sedang mengandung, maka ajarilah tentang masalah agama Islam. Ketika mengandung, bagaimana sikap orang tua kepada anaknya yang lagi mengandung, yaitu mengingatkan supaya selalu ingat kepada Allah. Ajarkan, sebenarnya mengajarkan anak itu bukan hanya ketika lahir, tetapi ketika di dalam kandungan pun harus sudah diajarkan. Apalagi ketika 4 bulan ke atas, bacakan Al-Quran, bacakan sholawat yang ngandung min saniyatil wada wajib syukru alaina diusahakan sama suaminya kalau ada. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ditiupkan, dibacakan surah Maryam, surah Luqman, surah Ibrahim, supaya apa tujuannya? Menjadi keturunan yang solihah. Ini mah ibu-ibu zaman sekarang, apalagi zaman sekarang tiktokan, anak lagi ngandung gede-gede sengaja tiktokan, aku mundur alon, anaknya jadi gimana dalamnya? Karena konsep apa? Kepekaan anak yang ada di dalam kubur, dalam perut itu sangat
apa ya, peka. Ya. Ya. Sangat peka Bu. Ya. Jadi ajarkan yang baik baik. Walaupun di dalam kandungan ajarkan. Nah, Kanjeng Nabi namanya siapa? Nah, contoh itu Pak. Nah, sifat wajib ada berapa? Ajarkan. Wujud, kidam, bako, mukhalafatun bil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyat. Terus itu Bu, wajib itu setahu jenengan. Ngaji kemana-mana, kesini kesana, tapi sifat wajib tidak wajib, tidak tahu eman-eman. Ngaji boleh kemana-mana, tetapi jenengan terutama sifat wajib bagi Allah hafal. Selain sifat wajib, menghafalkan yaitu yang sering jenengan lakukan yaitu namanya sholat. Lek jenengan kira-kira kalau mau ke pasar, ya mau beli emas, kalau tidak mau duit kira-kira bisa nggak beli emas? Nah sekarang jenengan mau sholat, tidak tahu rukun sholat, tidak tahu syarat wajibnya sholat, tidak tahu batalnya sholat, ya anjlok Bu. Maka jenengan sekarang karena kita sholat itu setiap hari, maka wajib hukumnya mencari tahu tentang rukunnya sholat. Makanya dari mana-mana kalau ulangi supaya walaupun ibu-ibu sulit menerima pengajaran itu, lama-kelamaan akan nempel dan menjadi hafal. Dari apa Bu? Niat takbir dan baca Fatihah kutuma bina idina sujudu wa tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat praktek jenengan setiap hari itu yang tadi dari niat takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram itu adalah hukumnya wajib. Gara-gara tidak ngaji dianggap sunnah, akhirnya dapat membatalkan terhadap sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Guru, seperti itulah perempuan, sehingga perempuan di dalam Islam diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Allah? Bapakmu. Berarti 3, ibunya 3, bapaknya 1. 1 bapak, 3. Yang benar Bu. 1 bapak, 3. Berarti dari salah ibunya Bu. Panggilannya ibu 3, bapaknya panggilannya 1, bukan 1 bapak 3 ibu. Kalau 3 ibu berarti istrinya 3. Mau diserang gitu. Nah, saya tunggu satu dulu Bu. Nah, yang kedua yang dapat kita ambil dari suri teladan dari baginda Nabi Muhammad, kita tahu manusia yang paling suci adalah baginda Rasul. Manusia yang paling baik akhlaknya baginda Rasul. Manusia yang sudah dijamin akan diampuni dosa-dosanya adalah baginda Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya? Karena rajin sujud. Sekarang kembalikan kepada kita. Kita kira-kira orang yang paling suci nomor berapa? Akhlaknya paling baik nomor berapa?
rajin ibadah nomor betul. Itu kok nggak khawatir, nggak tahu bangun malam hari. Kenapa? Paling bangun pengen kencing, betul. Habis kencing balik lagi ke kamar, tidur lagi kan? Ya, minimal itu jenengan karena perempuan diangkat derajatnya, jenengan harus mampu mencontohkan kepada anak-anak jenengan. Yang ketiga yang perlu kita ambil dari sejarah baginda Rasulullah akhlaknya, yaitu ketika berdakwah beliau tidak mendepankan kekerasan, tetapi Rasulullah menggunakan akhlakul karimah. Rasulullah mengajak tidak mengejek. Rasulullah merangkul tidak memukul. Rasulullah apalagi memberikan argumen yang jelas, bukan sentimen. Sekarang dinasehati melot, dinasehati melotot, ya. Dikasih tahu marah, nggak dikasih tahu tidak tahu. Terus pengennya apa? Ayo, aduh, kan ribu, ya. Ribu tahu ribu. Nah, itu buktinya. Kemudian karena berapa menit bukan tanya Bu? 5 menit lagi. Mas banyak nih. Kalau membicarakan tentang baginda Rasulullah tidak ada putus-putusnya. Ada hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As ketika berhadapan mendengar sami'a Rasulullah SAW yaqulu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Sahabat Abdullah mendengar terhadap Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda atau mendikol, siapa orang man sholat somongi iku sholat mojo sholawat sopoman alaya ingatase ingsun, ya, sholatan, ya, dengan baca sholawat 1 kali, sallallahu alaihi biha, maka dengan wasilah membaca 1 kali Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca sholawat 1 kali, yaitu 10 rahmat. Sekarang bulan Maulid harusnya kita memperbanyak baca sholawat. Minimal paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad. Yang panjang terserah dengan minimal, yang pendek sallallahu ala Muhammad. Insya Allah orang yang paling banyak membaca sholawat nanti orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita, karena ibu-ibu rajin baca sholawat di rumah, lagi tidur, sebelum nonton TV, lagi nonton TV, ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alangkah indahnya kita hidup bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah, karena beliau adalah manusia yang diangkat menjadi nabi dan penutup semua nabi. Maka tidak ada nabi lagi setelah beliau. Kalau ada nabi lagi yang mengaku-ngaku zaman sekarang, berarti bukan nabi. Itu adalah musuh Islam. Hati-hati. Sekarang orang itu gampang membuat bingkisan. Ya. Kalau kita tidak bisa membedakan, sulit. Jangan gini. Dukun sama ustadz kira-kira sama enggak? Sekarang dukun udah pakai udang-udang, udah pakai jubah. Ustadz pakai peci, pakai jubah sama juga. Nah, kalau kita tidak pandai, bisa-bisa kita terjerumuskan. Maka tetap kita harus berguru dimanapun kita berada. Belajar Al-Quran harus ada gurunya, ya. Kemudian yang paling utama lagi, jenengan karena punya cucu, punya anak, kalau jenengan pengen mendapatkan pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah 1000 kali perangan, maka kalau jenengan bisa Fatihah, ajarkan anak jenengan Al-Fatihah. Bisa Al-Fatihah, anaknya nanti
jenengan dapat pahala seperti halnya orang yang berperang di jalan Allah 1000 kali perangan. Masya Allah. Maka orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran itu akan mendapatkan pahala seperti halnya bersedekah atau memberi makan orang miskin sebanyak 1000 orang. Jangan kan kalau ngasih makanan ke 1000 orang nggak mampu, maka caranya tadi mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Insya Allah itu akan menjadi amal ibadah dengan di dunia wal akhirah. Mungkin itu saja karena waktunya terlalu malam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kalau terdapat perkataan yang benar, semata-mata qul haqqu min rabbikum, yaitu dari Gusti Allah. Kalau ada perkataan yang tidak benar, semata-mata datang dari kebodohan kami pribadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرة النبي المصطفى محمد وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان وبالحسن حضرة سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا عائشة فريدة وسيداتنا فاطمة الزهراء بدر ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حسين وسيدنا عبد الله سيدنا رقية وسيدنا كلثوم شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكرا حمدا داعيا الحمد الشاكر حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين ونيتنا نية المخلصين وعملنا عمل الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء يا الله وحياتنا حياة العلماء يا الله وحياتنا حياة العلماء يا الله وموتنا موت الشهداء. اللهم اشربنا في زمرة الأولياء والخدمة الأنبياء. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خلفتهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي تشفعت لكل مؤمننا والمؤمنين. يا ربي بالمصطفى لنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. صلى الله عليه
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله